Vaksin ini belum jaminan tidak terkena COVID gitu, Bu ya? Betul, tetapi hanya mengurangi tingkat keparahan penyakit kita, gitu ya. Tetap kita bisa terkena COVID, gitu ya. Kesehatan, Bu. Ya, jadi vaksin ini hanyalah perlindungan sekunder, ya, perlindungan kedua. Kita tetap bisa kena COVID, ya, tetapi hanya mengurangi tingkat keparahan penyakit kita, gitu ya. Tetap kita bisa kena COVID, gitu ya. Nah, jadi protokol kesehatan tetap itu adalah perlindungan primer. Nah, tetap yang 5M tetap, ya. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, dan mencegah kerumunan. Misalnya ada yang setelah divaksin tapi tetap positif COVID, itu kenapa tuh, Bu? Oh iya, itu nggak masalah. Berarti pada saat mau divaksin, dia tuh sudah terinfeksi COVID-nya, ya, terinfeksi COVID. Tapi muncul gejalanya setelah dilakukan vaksinasi, gitu. Itu nggak masalah. Karena gini, karena begitu kita disuntik sekali, itu kekebalan kita belum terbentuk optimal, ya. Itu baru merangsang kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian setelah disuntik kedua, itu gunanya adalah untuk mengoptimalkan antibodi kita di dalam tubuh. Berarti kan kita udah mendapat sertifikat vaksin gitu. Kalau kita keluar kota, apakah kita harus rapid test lagi atau gimana? Cukup dengan kartu vaksin aja gitu? Baik. Pemerintah sudah merencanakan untuk sertifikat elektronik vaksinasi itu terintegrasi dengan yang namanya e-haq, ya. Jadi e-haq itu adalah aplikasi KKP punya, yang akan nanti masuk sertifikat ini ke dalam link e-haq itu, ya. Namun sekarang belum diimplementasikan karena itu masih berproses integrasinya. Kalau nanti itu sudah selesai, akan berlaku sertifikat elektronik vaksinasi untuk perjalanan. Berarti sekarang belum. Sekarang masih belum. rapid antigen. Oh, harus sekarang berarti harus rapid gitu, Bu? Masih rapid. Ya. Itu kapan berlakunya tuh, Bu? Penetapan tanggal bulan itu belum, ya. Nanti akan kita info kalau memang sudah oke. Artinya yang pusat. artinya Kita ya pusat. Artinya yang udah vaksin sekarang besok vaksin lagi gitu? Iyalah, sekarang ini baru vaksin dosis 1 namanya, ya. Kita vaksinasi itu tapi kan 2 kali. Hari 0, ini kita sebut dengan hari ke-0 ya. Hari ke-0 ini kita vaksinasi pertama namanya. Ini untuk merangsang antibodi kita yang ada dalam tubuh. Kemudian hari ke-14 nanti disuntik lagi orang yang sama. Itu gunanya untuk mengoptimalkan antibodi kita. Sehingga baru terbentuk, itulah yang akan melindungi kita dari virus COVID. Nah, gitu. Itu bentuk kejadian ikutan pasca imunisasi atau kita singkat dengan KIPI, ya. KIPI itu bisa bermacam-macam muncul, mulai dari yang ringan sampai yang berat, ya. Makanya orang yang mau divaksinasi harus dalam keadaan sehat. Nah, makanya kan perlu di screening tuh di meja 2, ditanya dulu gimana-gimananya gitu. Nah, kalau tetap muncul gejalanya, itu biasa, itu nggak masalah. Itu bisa teratasi. Makanya di sini kita kan siapkan tim KIPI namanya. Kemudian kita siapkan juga tuh tempat tidur tuh untuk membawa kalau terjadi sasaran kita yang kemudian ada menimbulkan keluhan pada saat pasca imunisasi. Itu nggak masalah. Tindakan yang diambil kalau terjadi itu gimana, Bu? Itu tadi kita siapkan tempat tidur, kita bawa, kita siapkan ambulan, kita langsung bawa ke rumah sakit. Kalau memang itu tidak bisa ditangani di sini. Sini kan juga dokternya lengkap tadi ya. Nah, kalau misalnya bisa ditangani di sini, misalnya Bu sakit di tempat penyuntikan, nggak apa-apa dikompres aja, gitu ya. Bu bengkak di tempat penyuntikan, nggak apa-apa dikompres. Pegal-pegal nggak masalah, nanti juga hilang sendiri. Itu yang ringan keluarnya. Terus kalau mual,
paling kemudian nanti kalau ada obat dikasih obat. Tapi kalau misalnya agak berat dan perlu penanganan dokter spesialis, kita rujuk ke rumah sakit. Kita punya ambulan. Selalu kalau ada vaksinasi di tempat seperti ini umum ya, tidak di vaskes, maka kita akan siapkan timnya ambulan supaya bisa langsung ke vaskes dengan cepat. Kalau anjuran sendiri gimana Bu? Setelah divaksin sebaiknya pasien ngapain? Istirahat. Istirahat yang cukup? Ya, istirahat yang cukup. Kalau keluar Bu, Karena kalau misalnya yang paling ini yang paling terasa biasanya tuh banyak orang merasakan ngantuk ya. Makanya jangan ditahan, kalau ngantuk itu istirahat aja. kalau misalnya setelah vaksin kita boleh keluar Bu, misalnya wartawan nih masih bisa boleh meliput gitu. Boleh, karena kan kita tadi udah observasi 30 menit. Udah selesai kita masa observasi. Biasanya kalau gejala muncul itu pada saat 30 menit itu. Kalau mau muncul tuh 30 menit. Tapi yang jelas vaksin ini belum jaminan tidak terkena COVID gitu Bu ya. Betul. Jadi vaksin ini hanya untuk mengurangi tingkat keparahan apabila kita kena COVID. Bukan untuk tidak sama sekali kena COVID. Makanya kita harus jaga imun tubuh terus-menerus. Ya. Makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Itu yang paling penting. Kalau gitu, Kalau setelah divaksin gitu. setelah divaksin, Dibanding yang tidak divaksin? Iya. dibanding yang tidak divaksin, Nah. jadi gini, kita tidak bisa tentukan, ya, tidak bisa tentukan. Oh, misalnya setelah divaksin kita kebal selama 3 bulan. Itu kalau kita mematuhi yang tadi, menjaga imun tadi. Kalau misalnya kita tidak menjaga imun, bisa kena lagi. Kan judulnya tadi tidak memperparah, tidak dijamin untuk tidak kena. Iya. Jadi jangan ada pertanyaan sampai berapa bisa. Sebenarnya ada jawaban sampai 6 bulan, sampai 3 bulan. Tapi sekarang kan masih dipantau. Kita kan belum selesai. Berarti 14 hari ke depan masih dipantau gitu ya. Bukan maksudnya sampai berapa lama si vaksin ini bisa membuat kita kebal kan gitu kan. Iya. Ada yang menjawab sampai 3 bulan, ada yang 6 bulan ya gitu kan. Iya. Tapi itu masih diteliti. Karena vaksinasi kita masih berlangsung. Berarti belum final gitu ya. Jadi tetap anjuran ke masyarakat apa? Jaga imun. Vaksin itu dibuat dari virus yang sudah dimatikan. Isinya ya, isi dari vaksin itu virus yang sudah dimatikan. Nanti ditambah dengan zat tambahan yang lain, ada pelarut, ada pengawet, ya. Tuh. Nah, kemudian supaya tubuh kita itu mengenal, oh ini ada virus masuk. Nah, jadi dia sudah terbiasa, sudah kenal dia dengan lawan yang masuk ke dalam tubuh, maka cepat terbentuk antibodi kita. Itu kita sebut dengan antigen yang masuk, antibodi kita melawan. Itu seperti itu vaksin tuh. Nah, jadi kita akan edukasi masyarakat bahwa ayo divaksin karena vaksin itu adalah virus yang dimatikan. Daripada Anda nanti kalau tidak divaksin, maka Anda akan diserang oleh virus yang hidup. COVID itu kan virus hidup. Nah, mendingan mana? Kita diserang oleh virus mati atau diserang oleh virus hidup? Lebih berbahaya virus hidup. Kalau virus mati, tubuh hanya mempelajari, oh ini ada benda asing masuk. Nah, dia mulai membentuk antibodi. Jadi kalau begitu virus hidup masuk, dia sudah tahu lawannya. Jadi dia sudah, istilahnya analoginya ya. Jadi kita ini kalau sudah tahu, oh, itu musuh mah. Nah, awalnya tahu gimana cara. Siap-siap. Seperti itu analoginya. Tapi halal lagi gitu ya, Pak? Halal gitu ya? Nah, Kehalalan. untuk ini untuk supaya orang pede mau divaksin, halal sudah dikeluarkan oleh MUI. EUA Emerging Use Authorization untuk keamanannya sudah dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk divaksin. Tuh. Himbauan terakhir untuk masyarakat adalah bahwa mari kita ikut vaksinasi ini ya, supaya terbentuk kekebalan kelompok atau kita sebut dengan herd immunity ya, di mana 70% dari jumlah penduduk yang ada diupayakan semuanya divaksinasi 100% ya. Dari yang 70% tadi 100% itu harus terimunisasi supaya kekebalan kelompok tadi bisa terbentuk ya. Jadi kita imbau kepada masyarakat supaya jangan takut divaksin
ya, karena vaksin itu adalah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Apa Bu yang disumbar, masyarakat yang disumbar divaksin gitu? Ya, masyarakat Sumbar yang divaksin. Jadi untuk vaksin ini kan bertahap. Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 1 itu sasarannya adalah SDM kesehatan. Jadi bukan hanya nakes, tetapi juga petugas kesehatan yang bekerja di Vaskes. Nah, itu semua divaksin ya di tahap 1. Tahap 1 itu bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Maret sampai April itu masuk tahap 2. Tahap 2 itu sasarannya adalah lansia dan pekerja publik ya. Nah, untuk nakes itu capaian kita udah 100 lebih ya. 100, kalau nggak salah itu 124% kita capaiannya. Seluruh Sumbar Bu ya? Ya, di Sumbar. Ya, itu untuk nakes. Nah, untuk pejabat atau pekerja publik dan lansia, ya, untuk lansia itu capaian kita baru 3,65% gitulah ya. Nah, kalau untuk pekerja publik itu baru 0, karena sasaran kita banyak sekali ya, 800-an. Nah, jadi dan waktunya kan masih sampai April. Nah, makanya ini yang harus kita kejar, target ini supaya capaian kita 100% juga untuk lansia dan pekerja publik ini, gitu.